Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membela Ilija Spasojevic yang dianggap kurang garang saat pertandingan melawan Kamboja pada babak penyisihan grup A Piala AFF 2022, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Desember 2022. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia tersebut, Spaso, sapaan akrab Ilija Spasojevic dimainkan Shin Tae-yong pada babak kedua. Ia masuk untuk menggantikan Muhammad Rafli. Namun selama pertandingan, Spaso tidak banyak terlibat dalam permainan skuad Garuda. Sekalinya menyentuh bola, bomber milik Bali United itu justru terlalu lama menahan bola. Spaso sudah lama tidak bermain di kompetisi dan ini juga menjadi partai pertamanya. Dia memang memiliki kekurangan, tapi saya yakin dia akan menjadi lebih baik lagi, ujar Shin Tae-yong, saat sesi jumpa pers usai laga. Shin Tae-yong pun yakin kedepannya Spaso akan tampil lebih baik lagi. Selanjutnya, skuad Garuda bakal menghadapi Brunei Darussalam di KLFA Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 26 Desember 2022. Spaso adalah pencetak gol terbanyak di BRI Liga 1. Saya percaya kedepannya akan lebih baik, imbuh pelatih asal Korea Selatan ini. Spaso merupakan top skor BRI Liga 1 2021 break 2022 dengan 23 gol. Pada musim ini, ia sudah membuat 7 gol dari 11 pertandingan buat Bali United. Untuk pertandingan pertama grup A Piala AFF 2022 mempertemukan Timnas Indonesia melawan Kamboja. Sejak awal laga, pertandingan ini berjalan dengan sengit. Indonesia berhasil unggul lebih dahulu melalui gol Egy Maulana Fikri sebelum Kamboja berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Saret Kria. Beruntung di akhir babak pertama, Indonesia berhasil unggul kembali. Witan Sulaiman mencetak gol ke gawang Kamboja dan gol itu mengamankan 3 poin bagi skuad Garuda di laga ini. Timnas Indonesia sebenarnya mendapat perlawanan ketat dari Kamboja. Bahkan, klub berjuluk pasukan angkor itu sempat menyamakan kedudukan. Akan tetapi, Timnas Indonesia lebih rajin dalam menebar ancaman. Para penggawa skuad Garuda melepaskan 8 shots on target, sementara hanya 2 tembakan Kamboja yang mengenai sasaran. Dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja yang telah usai, ada hal menarik yang jadi sorotan. Pasalnya, spanduk pernyataan sikap supporter atas tragedi Kanjuruhan terbentang di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat duel Timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF 2022, Jumat, 23 Desember 2022. Bunyi spanduk tersebut adalah, "Mereka bukan meninggal tapi dibunuh." Spanduk tersebut terbentang di tribun selatan, tepatnya di belakang gawang. Pada 45 menit babak pertama spanduk itu belum ada. Begitu selesai turun minum, saat babak kedua dimulai, supporter baru memajang spanduk dengan tulisan hitam putih tersebut. Sekitar 5 menit dibentangkan, spanduk digulung. Tak berselang 1 menit, giliran supporter dari tribun utara, juga di belakang gawang, membentangkan spanduk. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi isinya sangat jelas. Kalimat di spanduk tersebut adalah, "Usut tuntas Kanjuruhan." Sambil membentangkan spanduk mereka bernyanyi, "Tugasmu mengayomi. Tugasmu mengayomi. Pak Polisi, tugasmu mengayomi," teriak supporter dari tribun utara yang dihuni kelompok Ultras Garuda. Gemuruh dari sisi utara langsung dibalas dengan nyanyian dari sisi selatan. Salah satu nyanyian yang diteriakkan para supporter adalah, "Salam satu jiwa, milik Aremania, fan Arema FC." Sekitar 10 menit waktu berjalan, aksi tersebut usai. Spanduk dan yel-yel yang ditujukan untuk mendukung korban tragedi Kanjuruhan selesai. Supporter kembali fokus mendukung Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia akhirnya berhasil menang pada Piala AFF 2022 melawan Timnas Kamboja. Setelah sempat imbang dengan Kamboja, gol kedua dari hasil sepakan Witan Sulaiman pada menit ke-35 berhasil merubah kedudukan Timnas Indonesia menjadi 2-1 atas Kamboja. Sebelumnya Indonesia sempat membuka gol saat 2 menit pertandingan berjalan lewat aksi Egy Maulana. Nahas, gol itu harus dianulir. 5 menit selanjutnya, Egy Maulana kembali menyumbangkan golnya dan berhasil membawa Indonesia unggul 1-0 atas Kamboja. Namun, posisi itu tidak berhasil dipertahankan lama oleh Garuda Nusantara.
Pemain Kamboja, Saret Kria berhasil memberikan gol balasan pada menit 15 dan menyamai kedudukan menjadi 1-1. Usai terombang-ambing dengan kedudukan yang sama, beruntungnya anak asuh Shin Tae-yong berhasil kembali unggul lewat aksi Witan Sulaiman. Witan berhasil mengeksekusi dengan baik umpan yang diberikan oleh Marcelino Ferdinand dan merubah skor menjadi 2-1. Striker naturalisasi, Ilijah Spasojevic, kesal dengan umpan akhir Edo Febriansyah pada menit ke-77 laga Indonesia versus Kamboja. Pertandingan Grup A Piala AFF 2022, Indonesia versus Kamboja, tengah berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 23 Desember 2022, sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memiliki peluang pada menit ke-77. Saat itu, dua pemain Indonesia, Edo Febriansyah dan Ilijah Spasojevic melawan tiga pemain Kamboja. Edo merangsek ke tengah, Spaso mencoba penetrasi ke kotak penalti dari sisi kiri. Beberapa detik kemudian, Edo memberikan umpan ke ruang kosong agar dikejar Spaso. Akan tetapi, umpan Edo terlalu kencang sementara tenaga Spaso tak sampai untuk mengejar bola. Spaso baru sampai menyepak bola ketika si kulit bulat keluar lapangan. Sontak, dia menendang bola ke arah papan di belakang gawang. Selain itu, dia menendang papan iklan tersebut tanda kesal dengan umpan Edo. Seperti diketahui, tipikal penyerang Indonesia punya kecepatan. Namun, tidak dengan Spaso. Laga Timnas Indonesia versus Kamboja pada fase Grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyaksikan langsung aksi Timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF 2022. Menyambut kehadiran Presiden Jokowi dan demi kelancaran pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melakukan inspeksi di area GBK. Muhammad Iryawan yang biasa disapa Iwan Bule itu melakukan pemeriksaan kesiapan pramugari, simulasi masuknya penonton, venue operation center, ambulans, sampai kebersihan toilet. Saya memasuki area-area vital, mengecek segala sesuatunya terkait kelancaran pertandingan Timnas, kata Iryawan, dilansir dari Antara. Saya tadi juga masuk ke area venue operation center di mana dari dalam ruangan tersebut mampu memicu aktivitas di SUGBK ini, baik yang di dalam, ring 2 serta ring 3, hingga mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi di SUGBK nantinya, ujarnya melanjutkan. Muhammad Iryawan menilai bahwa sarana di SUGBK mendukung sehingga akan lebih mudah mempertemukan semua pergerakan. Apalagi, stadion ini akan menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia U20 2023. Adapun Muhammad Iryawan mengatakan, jumlah steward di dalam lapangan saat pertandingan nanti sore yaitu 239 orang yang semuanya sudah memahami tugas dan fungsi. Para steward itu berasal dari SUGBK, PSSI ketika bertugas di dalam pertandingan menghibur para penonton dan memberikan pengarahan persuasif kepada para pendukung timnas nanti, ucapnya. Sementara itu, jumlah keamanan yang berada di ring 2 dan 3 sejauh ini berjumlah 1.500 personel dan kami koordinasikan dengan pihak kepolisian, ujar Iryawan. Selain Muhammad Iryawan, pasukan pengamanan Presiden juga melakukan inspeksi ke SUGBK. Muhammad Iryawan berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Ia menilai kehadiran Presiden Jokowi bisa menjadi tambahan motivasi untuk skuad Garuda. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi pemain timnas ketika berlaga disaksikan langsung oleh Presiden, kata Iryawan. Ini sekaligus menjadi semangat tambahan untuk memberikan penampilan terbaik kepada masyarakat Indonesia, kata dia melanjutkan. Muhammad Iryawan kemudian mengimbau para penonton untuk tidak membawa tas besar dan barang-barang yang berpotensi mengganggu jalannya pertandingan. Jangan membawa tas yang terlalu besar, suar, rokok konvensional maupun rokok elektrik, kata dia.